Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya. Yang lain di-unmute dulu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Jadi ini tadi saya juga nunggu link dari jam 7 kurang ya. Makanya mulai pertemuan berikutnya setiap mata kuliah saya menggunakan link Zoom dari saya saja supaya Bapak Ibu yang hadir juga tidak menunggu terlalu lama begitu sehingga kita bisa tepat waktu begitu ya. Oke. Salam kenal, saya Ibu Ervi Nurul Afrida, dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Kemudian di kelas RPL saya juga mengampu mata kuliah perspektif ABK. Untuk kelas media pembelajaran ini saya mengampu 3 kelas. Kebetulan yang kelas F dan G ini memang terjadwalkan bareng ya di jam 19:10. Seharapan saya mulai minggu depan karena tadi saya sudah izin ke admin untuk menggunakan akun Zoom saya pribadi. Harapan saya kita bisa kuliah tepat waktu supaya selesainya tidak malam begitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga punya anak gitu di jam-jam sekarang itu kan jam-jam rewel, jam-jamnya dia mau tidur begitu. Jadi kemudian tadi saya sudah mengajar juga di kampus baru pulang tadi maghrib gitu. Jadi harapannya kita tetap bisa berbagi waktu dengan pekerjaan dan juga dengan keluarga. Makanya tadi saya izin untuk menggunakan akun saya pribadi. Benar-benar. Kemudian untuk hari ini pengantar kontrak kuliah ya Bunda ya. Jadi harus ada kontrak kuliah karena apa? Karena kontrak itu kalau di sebentar ini masih ada yang join ya. Kalau dalam pembelajaran di PAUD itu merupakan apa yang panjenengan buat ya, yang jenengan buat itu namanya SKH Satuan Kegiatan Harian RPPH begitu. Tapi kalau di perkuliahan namanya kontrak kuliah melalui RPS. Ya, RPS Rencana Pembelajaran Semester. Saya tinggalnya di Sidoarjo, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Monggo yang rumahnya di sekitar Sidoarjo bisa berkunjung, bisa mampir, silahkan. Ya. Kemudian tahun ini umur saya 34 tahun. Saya Masya Allah. Setuju. Mudah kemudian sekali. mempunyai 2 anak, ya. Jadi silahkan. Makanya tadi saya bilang harus bisa berbagi waktu karena anak saya juga masih TK. Begitu, ya. Jadi harapan saya kuliah media pembelajaran ini saya yakin pengalaman Bapak Ibu di sekolah sangat banyak, begitu ya. Jadi pada saat saya ngawas, kebetulan saya pengawas TK, Bapak Ibu. Pada saat saya ngawas ke sekolah-sekolah, eh, Bapak Ibu guru di TK itu lebih ahli membuat media pembelajaran daripada saya. Saya bandingkan seperti itu ya. Cuma mulai anak pertama saya, setiap hari saya usahakan minimal membuat satu media yang memang saya pakai untuk menstimulasi anak saya sendiri. Itu sering saya dokumentasikan di Instagram saya, Bapak Ibu. Jadi murni koleksi pribadi yang memang terkadang saya berikan berikan linknya ke mahasiswa sehingga mereka bisa menginovasi, kadang bisa jadi inspirasi begitu. Saya seringnya membuat mainan untuk kedua anak saya, membuat sendiri. Bukan karena saya sebagai dosen PAUD, bukan, tapi saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan stimulasi pada anak. Saya share untuk ini ya. Linknya Bunda. Ini PJMK saya Bu Erna Handayani.
Betul? Marlinawati, Bunda. Marlinawati, Bu. Saya PK-nya, Bun. Oh, Marlinawati, oke. Bu. Bu Erna saya jadikan co-host. Bu Loh, Marlinawati juga. Bu Marlinawati, Bu. Iya, salam kenal ya Bunda semuanya ya. Ya, salam kenal. Kuliahnya santai saja, santai tapi serius. Dan saya jarang ngajar lama Bersama. Bunda, meskipun ngajar mahasiswa reguler, mahasiswa RPL saya itu jarang ngajar dalam waktu yang lama. Kenapa? Eh, Maksimal 30 menit pertama itu adalah jarak fokus kita untuk mendengarkan seseorang bicara. Kalau lebih dari itu mungkin panjenengan sudah noise ya. Waktunya lipet-lipet baju, waktunya ini, waktunya besok masa apa begitu ya. Termasuk Betul. mahasiswa biasanya saya begitu. Ini saya mau share kok ini ya, kok sinyalnya begini ya. Lelet. Lelet, Bun. Iya. Sinyalnya hilang datang. Jadi untuk mata kuliah media pembelajaran, Bapak Ibu, saya tidak ngerti ada yang Bapak atau tidak, tapi tidak apa-apa, saya sebutkan saja, nggih. Kalau misal saya aslinya Jawa, Bunda. Jadi kalau misalnya pada saat mengajar saya menggunakan bahasa Jawa yang Bapak Ibu tidak mengerti, silahkan dikomentari Bu Evin pakai bahasa Indonesia begitu ya. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum ya. Belum. Ya, semakin malam Bun. wifi-nya Belum, Bun. semakin ngantuk ini. Oke, ini sudah muncul. Belum, Bu. Jadi Belum. belum ya. Belum muncul, Bunda. Lelet. Nah, saya sambil dapat. Mbak, sepurane aku sambil ngajar ya, tapi aku menyimak kok. Aku dapat kelas malam soalnya. Sudah muncul? Belum? Sudah, Bun. Sudah. Baik. Sudah, Bun. Sudah muncul. Sudah muncul. Iya. Sudah, Bun. Jadi mata kuliah media ini nanti saya sambil rapat pengawas ya, pengawas sekolah. Ini pokok bahasan ini adalah materi-materi yang nanti akan kita diskusikan selama 1 semester. Saya yakin eh, Bapak Ibu sehari-hari juga sudah mempraktekkan yang ada di sini. Makanya kelas RPL dengan kelas reguler itu berbeda. Jadi kalau saya ngajar kelas reguler itu pasti saya ajari praktek membuat media dari yang paling sederhana sampai ke pengembangan media. Jadi pada saat saya membimbing skripsi itu, saya jarang membimbing skripsi yang sifatnya teori. Jadi mahasiswa itu lebih sering kalau bimbingan saya dia pengembangan media. Karena memang media pembelajaran itu adalah rohnya pembelajaran PAUD. Saya sendiri sangat suka membuat media begitu ya. Meskipun Bu Ervin ini saya basicnya dari psikologi, tetapi sejak S1 dulu memang hobi saya memang membuat media ya. Apalagi sekarang sudah punya anak ya, setiap hari ya ada aja begitu ya. Meskipun ya tetap beli mainan, tetapi kan media itu bisa untuk stimulasi yang memang satu-satunya yang ada, tidak bisa dibeli karena hasil karya sendiri begitu. Nanti kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar media, fungsi dan peran. Saya yakin pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu yang ada di sekolah sangat berharga untuk diinformasikan, dibagikan kepada teman-teman, kepada saya juga, begitu ya, bahwa kenyataannya memang yang ada di teori itu sangat berbeda ketika di lapangan. Biasanya pada saat kami ngawas begitu, karena sekarang sedang gencar-gencarnya TK inklusi begitu. Jadi yang kita soroti sebagai pengawas sekolah adalah media yang ramah anak. Yang dimaksud ramah anak bagaimana? Salah satunya adalah bahan yang digunakan. Bahannya tidak harus misalnya yang mahal begitu kayu dan sebagainya.
Tetapi media, bahan-bahan media yang memang ini aman untuk kesehatan anak. Misalnya jangan sering menggunakan yang berbahan yang bisa menyerap debu, begitu dikurangi ya. Kalau bisa pakai bahan yang lain. Kalau saya biasanya membuatkan mainan anak saya itu dari bahan bekas. Bahan bekas apa? Ya kardus-kardus itu, ya kardus susu, kardus sepatu. Saya modifikasi sendiri ya, jadi alat untuk stimulasi motorik. Ya, saya jarang sekali menggunakan eh, kain yang bisa menyerap debu begitu karena kalau untuk disimpan waktu yang lama kan ini berbahaya untuk anak dan itu menjadi apa perhatian bagi kita sebagai guru PAUD begitu karena ada loh anak-anak yang memang ini Bapak Ibu yang alergi terhadap debu ya. Anak saya tuh alergi debu. Jadi kalau ada debu termasuk suami saya ya, kalau ada debu langsung ini bersin-bersin begitu. Makanya hindari media yang tidak ramah anak. Karena itu termasuk dalam identifikasi kebutuhan dalam pengembangan media. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar saya, itu ada banyak penelitian mahasiswa yang mengembangkan media. Jadi media yang dikembangkan di skripsi itu satu-satunya miliknya mahasiswa. Tidak ada yang ngembari. Kenapa? Karena dikembangkan berdasarkan tahapan penelitian dan itu dipatenkan menjadi karya ciptanya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah dipatenkan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang medianya bagus itu saya bantu untuk patenkan. Jadi mereka punya karya sendiri. Yang terbaru ini ada yang membuat parita ya. Parita untuk media masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi kebetulan untuk SD kelas rendah kelas 1 itu sudah publis. Bisa jadi media ini wajib Bapak Ibu ampu meskipun sehari-hari saya sudah sangat bagus Bu. Saya sudah mengimplementasikan tiap hari, tetapi di sini kita belajar teori pengembangan medianya bagaimana. Jadi media yang Bapak Ibu buat sehari-hari di sekolah itu bisa menjadi karya cipta yang jadi paten ya. Paten itu memang punya saya gitu. Kalau ada yang mau menggunakan ya harus atas izin saya begitu secara tertulis begitu ya. Itu sertifikatnya resmi dari Kemenkumham. Makanya itu bagian dari penghargaan dari kementerian kepada salah satunya guru-guru PAUD yang memang concern ke pengembangan media anak usia dini. Kemudian di sini kita juga jangan lupa bahwa saat ini media digital itu sangat ini ya sangat pesat begitu. Bahkan kementerian ini ya melalui saya itu sering lihat Instagramnya Pautpedia. Jadi banyak banyak papan pembelajaran inovatif yang dihibahkan ke sekolah-sekolah TK. Jadi papan pembelajaran inovatif itu ya bisa disentuh ya, bisa multimedia interaktif, ada visualnya, ada audionya, begitu ya. Bisa dimainkan secara langsung dan itu membutuhkan konten-konten yang isinya memang sesuai untuk anak. Nah, kalau bukan kita yang mengembangkan, terus siapa lagi gitu. Saya kurang tahu TK jenengan, TK Bapak Ibu sudah dapat bantuan itu atau belum. Yang jelas itu sedang ini Bapak Ibu sedang sangat up gitu ya. Coba dicek Instagramnya Pautpedia itu sering di-share ya. Juga banyak webinar-webinar yang isinya tentang pembelajaran digital interaktif gitu. Hari ini kita pengenalan tentang ini ya, kuliahnya kita bagaimana begitu. Jadi saya khusus kelas RPL begitu ya. Memang saya bedakan capaian pembelajarannya karena Bapak Ibu sehari-hari sudah menerapkan begitu. Jadi di sini nanti pada saat kuliah, Bu Ervin akan sharing materi, kemudian kita diskusikan, ada pretest dan posttest, begitu ya. Ada penugasan individu, ada yang sifatnya berkelompok, tetapi saya harap tugas yang capaian pembelajarannya berbeda dengan mahasiswa reguler tidak memberatkan Bapak Ibu. Kalau mahasiswa reguler lebih banyak prakteknya.
praktek. Nanti kalau Bapak Ibu kita pakai post test gitu ya, yang ini yang tidak, ini ada yang baru bergabung, yang tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam pembelajaran, begitu ya, yang tidak menghambat aktivitas Bapak Ibu sebagai guru, begitu. Karena saya yakin begitu, karena saya juga sebagai orang tua dari anak TK, gitu ya, murid-muridnya sudah pulang di jam setengah 11, di jam 10, bu gurunya itu baru pulang di jam 2. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu perlu waktu yang cukup termasuk waktu istirahat sehingga saya tekankan santai tapi serius nih Bapak Ibu, waktunya kuliah ya kuliah, waktunya kita pretest proses ya dikerjakan begitu nggih. Saya harap tugasnya tidak memberatkan Bapak Ibu, jangan sepaneng. Sepaneng itu apa? Sepaneng itu terlalu serius sehingga saraf-sarafnya tegang, bisa menyebabkan pusing dan sebagainya ya. Makanya nauzubillah jangan sampai nggih. Insya Allah selama 1 semester saya siap membersamai Bapak Ibu untuk perkuliahan media khususnya, atau mungkin nanti ada yang ketemu saya di kelas yang lain. Saya siap mendampingi, membersamai begitu jika ada pertanyaan. Tapi saya mohon maaf sekali ya, tadi itu beberapa ada yang telepon dan sebagainya. Insya Allah kalau Bapak Ibu WA pasti saya balas. Tapi kalau telepon bisa jadi pada saat itu kayak tadi ya saya sedang ngajar terus nyambi bimbing gitu, akhirnya kan ini karena bimbingan saya itu kadang saya pakai laptop tapi juga pakai HP begitu, pakai dua perangkat yang berbeda, akhirnya sinyalnya putus. Makanya tadi ada yang telepon saya tolak begitu. Insya Allah kalau memang hari ini misalnya kita waktunya kuliah begitu ya, makanya grupnya saya berikan kode hari gitu. Kamis, oh Kamis saya di jam segini harus ngajarin. Cukup diingatkan saja. Bu Ervi nanti kuliah. Nggih, baik terima kasih begitu. Nanti akan saya buatkan link lebih awal. Jadi tidak menunggu seperti malam ini nggih Bapak Ibu, saya juga sudah ngantuk begitu. Dari tadi saya nunggu. Jadi saya juga nggak enak dengan mahasiswa begitu, ternyata nggak di-share linknya. Jadi pakai link dari saya sendiri saja. Nah, ini mata kuliah pengantar. Oh, ada yang ini ya, anak-anak ya. Sebentar ya, Bunda kuliah sebentar ya. Ini akan saya jelaskan minggu depan. Karena sesuai RPS, hari ini kita baru kontrak kuliah. Jadi kontraknya kuncinya satu. Bapak Ibu, kalau waktunya kuliah harus datang kuliah. Ya, hanya secara online ya. Kalau misalnya panjenengan sedang capek, bilang, Bu, saya baru datang, bolehkah saya izin? Begitu, enggak apa-apa, bolehkah saya off cam? Enggak apa-apa. Karena kondisinya memang demikian, dan kuliahnya juga terjadwal malam, begitu ya. Terus waktunya UTS, ya Bapak Ibu nanti harus UTS. Ya, karena tidak UTS, maka saya tidak bisa menilai, begitu ya. Jadi saya harap kerjasamanya itu, insya Allah kalau semua diniati dengan baik, hasilnya juga akan maksimal. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Eh, saya tidak bisa berkenalan satu persatu ya karena sudah malam. Saya yakin jenengan tadi juga ada anak-anaknya ya, kasihan waktunya istirahat, besok harus sekolah ya. Kan harus 7 Kak Iha ya. 7 kebiasaan anak hebat salah satunya adalah tidur Bangun pagi. cepat, Kira bangun pagi, begitu ya Bunda ya. Saya rasa itu setelah ini saya share link untuk Google Drive. Tidak harus malam ini sih dikliknya. Saya juga paling nge-share-nya besok pagi ya. Link Google Drive yang isinya setiap selesai kuliah saya share materinya di situ. Selesai kuliah saya share materinya di situ. Begitu ya. Tetap semangat begitu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika perkuliahannya mundur terlalu lama. Insya Allah kita perbaiki minggu depan mulai pakai Zoom-nya Bu Ervin sendiri. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bunda. Sama. Terima kasih Bunda. Terima kasih Terima Bunda. kasih, Bunda. Selamat istirahat, Bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Erna. kasih. Terima kasih, Bu Erna. Ikut ini aja. Kita selesai aku sih tas. Bu Erna. Bu Erna. Bu Erna, iki eling